Selamat pagi anak-anak siswa kelas 8 SMPK BPK Penabur Bandar Lampung. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang soal ekonomi, sekarang kita akan bahas soal MIT sejarah nomor 6 sampai 10. Nah, kita lihat dari soal nomor 6. Pertanyaannya, Konstantinopel adalah kota perdagangan dunia. Adanya Konstantinopel menyebabkan adanya aliran barang dari Asia ke negara-negara di Eropa. Namun pada saat Konstantinopel jatuh dalam kekuasaan Turki, maka seluruh perdagangan barang tersebut menjadi macet. Dan hal ini lalu mendorong terjadinya penjelajahan samudera. Nah, kalian diminta untuk menjelaskan 5 hal lain yang mendorong terjadinya penjelajahan samudera. Jadi 5 hal lain selain yang jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki. Nah, jawabannya adalah adanya penemuan baru seperti kompas, mesio, dan teknik pembuatan kapal yang lebih baik. Jadi, dengan adanya kompas dan teknik pembuatan kapal yang lebih baik itu mendorong terjadinya penjelajahan samudra karena orang jadi bisa berlayar jauh karena adanya kapal-kapal yang sudah lebih canggih. Nah, berikutnya yang mendorong penjelajahan samudra itu teori Kopernikus yang menyatakan bumi itu bulat. Wah, kenapa? Kok mereka jadi menjelajah samudra setelah tahu bumi itu bulat ya? Karena mereka yakin pada saat sampai, kalau dulu kan kalau bilangnya bumi itu datar, mereka takut saat sampai di ujung di ujung bumi bakalan jatuh ke bawah. Nah, tapi setelah mereka tahu bahwa bumi itu bulat, nah mereka nggak takut jatuh ke bawah. Nah, jadi muter aja anak-anak. Berikutnya, apa ya yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra? Yaitu catatan perjalanan Marco Polo ke negeri Cina berjudul Imago Mundi. Nah, dari catatan perjalanan si Marco Polo itu mereka jadi tahu nih petanya, kemudian mereka tahu nih lewat daerah mana aja nih yang aman supaya bisa sampai ke Asia. Berikutnya, yaitu semangat gold, gospel, dan glory. Gold itu semangat untuk mendapat kekayaan dan mencari daerah pusat penghasil rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah itu sangat berharga ya di Eropa? Karena di Eropa sulit menghasilkan rempah-rempah, jadi harganya mahal banget. Makanya mereka sampai mencari rempah-rempah ke Asia. Kemudian semangat gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Dan yang terakhir semangat glory, yaitu ingin mencari daerah jajahan untuk mendapatkan kejayaan. Jadi itu adalah hal-hal yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra. Nah, di sini ada 6, tapi kalian hanya diminta untuk menjelaskan 5 saja. Berikutnya, soal nomor 7. Akibat dari penjelajahan samudera mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai bangsa lain yang memiliki kekayaan berlimpah seperti Indonesia. Dan ini menimbulkan perlawanan dari rakyat. Salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia adalah terjadinya Perang Diponegoro. Jelaskan asal mula terjadinya Perang Diponegoro secara rinci. Nah, kalian diminta untuk menjelaskan asal mulanya, jadi bukan menjelaskan perangnya itu, bukan ya. Kemarin masih banyak yang menjelaskan perangnya. Ini yang ditanya asal mulanya kenapa sih sampai terjadi perang. Nah, ini pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithside memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Jogja ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smithside sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patoknya dipasang. Nah, perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Nah, jadi itu asal mulanya Perang Diponegoro itu karena Pangeran Diponegoro dia tidak terima makam leluhurnya dipasang patok-patok untuk membangun jalan oleh orang Belanda, oleh bangsa Eropa.
Nah, selain bangsa Belanda, ada pula bangsa Portugis yang datang dan ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Jelaskan 3 bentuk perlawanan bangsa Indonesia di daerah-daerah untuk mengusir Portugis. Nah, ini yang diminta menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia di daerah untuk mengusir Portugis. Jadi yang ditulis jangan perang yang melawan Belanda. Nah, kalau untuk mengusir Portugis, contohnya ada serangan kerajaan Aceh. Nah, sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Syah, menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Jadi yang pertama adalah serangan dari kerajaan Aceh. Yang kedua, bentuk perlawanan rakyat Indonesia ada serangan kerajaan Demak terhadap Portugis di Malaka. Nah, dikuasainya Malaka pada tahun 1511 oleh orang Portugis dianggap sebuah ancaman bagi kerajaan Demak. Nah, pada tahun 1512, kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus atau yang bergelar Pangeran Sabranglor dengan bantuan kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun, serbuan Demak tersebut gagal anak-anak. Nah, yang terakhir, perlawanan rakyat Maluku. Nah, setelah Portugis berhasil menduduki Malaka, Portugis melanjutkan misi dagangnya menuju Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore yang menghasilkan rempah-rempah. Awalnya Portugis diperbolehkan mendirikan benteng sebagai kantor dagang. Akan tetapi ada penyimpangan. Si Portugis itu menjadikan benteng sebagai basis pertahanan untuk menguasai dan menjajah daerah Ternate. Portugis memaksa Sultan Ternate yaitu Sultan Hairun untuk menerima kekuasaan Portugis dan hanya menjual cengkeh dan pala kepada Portugis. Selain itu, Portugis melarang Sultan Ternate menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Wah, serakah banget ya si Portugis ini ya. Ya, pasti itu bikin kesel. Nah, makanya terjadi perlawanan tuh. Tentu saja sikap seperti ini sangat ditentang oleh Sultan Hairun. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, wah, Sultan Hairun dibunuh secara licik. Terbunuhnya Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Sultan Baabullah yang menggantikan Sultan Hairun bersumpah akan mengusir Portugis dari Ternate. Jadi itu tadi 3 bentuk perlawanan bangsa Indonesia untuk mengusir Portugis. Yang pertama perlawanan rakyat Aceh, kemudian Demak, dan perlawanan rakyat Maluku. Nomor 9. Dalam perjuangan mengusir VOC dari Goa, Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Jelaskan isi dari perjanjian Bongaya. Wah, perjanjian Bongaya ini sebenarnya ada banyak banget anak-anak. Bisa ada sampai 30-an isi perjanjiannya. Tapi ini kamu diminta menyebutkan sebagian saja. 3 saja boleh. Nah, ini yang pertama, pengakuan hak monopoli VOC. Lalu isi yang kedua, Makassar tertutup bagi orang asing selain VOC. Lalu ada lagi VOC dapat mendirikan benteng-benteng pertahanan di Makassar. Makassar melepaskan daerah-daerah kekuasaan, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Makassar harus membayar kerugian perang. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Dan yang terakhir, mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat harus diadili segera oleh perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal. Wah, ternyata isi perjanjian Bongaya ini semua menguntungkan VOC semua ini. Ya, ini kalian diminta untuk menyebutkan beberapa saja. Ini Mem kasih contoh 9, tapi kalau yang sebenarnya ada banyak sekali isi dari perjanjian Bongaya. Nah, soal terakhir. Nomor 10. Kolonialisme dan imperialisme barat mengakibatkan banyak perubahan dalam bidang sosial dan agama. Jelaskan 3 pengaruh imperialisme barat dalam bidang sosial di Indonesia. Jadi yang harus kamu jelaskan hanya yang pengaruhnya dalam bidang sosial. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan yang pengaruhnya dalam bidang agama. Jadi cukup yang sosial saja.
Apakah tiga pengaruh tersebut? Nah, yang pertama, terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Ada golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh, ada golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya, kemudian ada golongan pribumi. Wah, jadi semacam kasta-kasta begitu ya, gara-gara ada kolonialisme dan imperialisme barat, menyebabkan di Indonesia terbagi-bagi dalam golongan-golongan seperti ini, dibeda-bedakan. Nah, yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Jadi transmigrasi itu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, ini terjadi perpindahan sosial atau mobilitas sosial. Kemudian pengaruhnya yang terakhir dalam bidang sosial, muncul golongan buruh dan golongan majikan. Nah, karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Wah, ternyata masih ada satu lagi nih, tapi kalian cukup menyebutkan tiga aja ya. Nah, di sini Mem kasih contohnya ada 5 nih. Nah, yang keempat, muncullah elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Nah, ada sisi positifnya juga ternyata ya. Jadi, gara-gara ada kolonialisme dan imperialisme barat ini, mulai deh muncul elit terdidik. Nah, ini nanti nih, orang-orang cerdas ini nanti, golongan cendekiawan ini nanti yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima, pembentukan status sosial, di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia, dan Timur asing, dan yang terakhir adalah kaum pribumi. Oh, ini sama nih penjelasannya sama yang A ya nggak? Nih, pembentukan status sosial Eropa, Asia, Timur asing, lalu pribumi nih. Sama kayak penjelasan yang A. Jadi kalian dari penjelasan-penjelasan ini kalian boleh pilih tiga saja pengaruhnya di bidang sosial. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang jawaban soal mid semester kita. Nah, ini kalian pelajari untuk persiapan PAT karena nanti ada beberapa juga soal-soal dari mid semester yang akan mengulang kembali di soal PAT selain dari tambahan-tambahan soal lainnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.